datang di podcast kelompok 1. Kita bakal ngobrol seru nih soal dampak positif dan negatif kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Kita di sini bakalan berbagi pandangan kita masing-masing. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Hai, aku Halimah, ekonom yang fokus di bidang teknologi dan inovasi. Halo, aku Trisna, seorang fisiolog, sering bahas dampak sosial dari perkembangan ekonomi. Halo, aku Sophia, seorang pengusaha menjalankan bisnis yang berbasis teknologi. Halo semuanya, aku Eka Nur Sapitri. Aku kerja di pabrik dan aku penasaran gimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di sektor ini. Hai, aku Hendra, mahasiswa teknologi yang lagi belajar soal teknologi di dunia kerja. Dan perkenalkan, aku Fatia, aktivis yang sering terlibat dalam isu-isu kesenjangan ekonomi akibat perkembangan teknologi. Nah, udah kenal semua kan? Sekarang kita langsung mulai aja ya. Halimah, gimana sih menurutmu teknologi bikin ekonomi jadi lebih maju? Ya, teknologi itu benar-benar ngasih dampak besar buat ekonomi. Dengan otomatisasi, perusahaan bisa produksi lebih cepat dan efisien. Biaya produksi turun, harga barang jadi lebih murah, dan keuntungan meningkat. Itu bagus buat bisnis dan konsumen. Betul banget Salimah, aku ngalami langsung dalam bisnis. Dulu proses administrasi lama banget, tapi sekarang dengan software manajemen, semuanya lebih cepat dan efisien. Teknologi bikin semua lebih simpel, terutama buat bisnis kecil. Wah, keren sih. Dengar dari sisi bisnis, tapi sebagai mahasiswa yang nanti bakal cari kerja, aku agak khawatir gimana kalau teknologi justru bikin lapangan kerja berkurang. Kan banyak pekerjaan yang bisa diambil alih mesin. Gak perlu khawatir Hendra, teknologi memang mengubah dunia kerja, tapi juga bikin pekerjaan baru misalnya di bidang programmer seperti all data skills itu semua industri baru yang butuh banyak tenaga kerja. Yang penting kita terus belajar biar punya skill yang sesuai sama perkembangan teknologi. Iya sih, tapi di tempat aku kerja banyak yang takut kehilangan pekerjaan. Di pabrik sekarang udah mulai banyak mesin yang gantiin tenaga kerja manual. Gimana kalau makin banyak yang kena PHK? Itu hal yang sering terjadi di berbagai sektor, Eka. Dampak otomatisasi bisa bikin orang kehilangan pekerjaan, terutama di pekerjaan manual. Tapi di sisi lain, hal ini juga jadi tantangan buat pemerintah dan perusahaan untuk ngasih pelatihan ulang atau reskilling biar para pekerja bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Betul tuh. Selain itu, ada masalah kesenjangan yang makin lebar. Teknologi itu nguntungin mereka yang punya akses, tapi bagi yang nggak punya malah makin tertinggal. Itu kenapa regulasi dan kebijakan yang adil sangat penting supaya teknologi bisa diakses oleh semua orang, gak cuma segelintir kalangan. Wah, diskusinya makin seru ya. Jadi, teknologi memang bawa banyak keuntungan, kayak efisiensi dan peluang kerja baru. Tapi, ada juga tantangan, kayak pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Nah, sebagai solusinya, menurut kalian kayak gimana sih? Solusinya, pendidikan harus ditingkatkan, kurikulum pendidikan harus diupdate sesuai kebutuhan industri yang makin digital, skill digital penting banget ke depannya. Selain pendidikan, pemerintah juga harus ngasih perlindungan sosial. Misalnya, mereka yang terdampak otomatisasi harus dikasih pelatih ulang dan jaring pengaman sosial biar nggak langsung terhempas. Bener banget, selain itu, infrastruktur digital harus merata. Jangan sampai teknologi cuma dinikmati di kota-kota besar. Daerah-daerah juga harus dapat akses yang sama. Nah, setuju banget. Jadi, kuncinya ada di pendidikan, regulasi yang adil, dan infrastruktur yang merata. Terima kasih buat Halimah, Trisna, Sophia, Hendra, dan juga Eka yang udah ikut ngobrol seru di podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.